Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dela. Halo adik semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kakak kembali lagi menemani adik-adik sekalian dalam informasi senam PTN maupun jalur-jalur mandiri lainnya. Oke, tetap semangat ya. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang dan kakak lebih semangat bikin videonya. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar adik-adik nggak ketinggalan informasi dari kakak. Jadi kakak akan terus update mengenai informasi-informasi lainnya. Berdasarkan judulnya, ya 8 faktor penentu kelulusan di SNMPTN di tahun 2022. Oke adik-adik, nah bagi adik-adik yang udah tahu nih, alhamdulillah. Dan bagi adik-adik belum tahu atau informasinya belum dapet nih, apa aja sih faktor penentu kelulusan atau kita lihat peluangnya dari mana aja, kita akan bahas 8 faktor ini. So bagi kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, untuk faktor yang pertama adalah nilai rapor. Nah, dan di video sebelumnya kakak udah pernah bahas juga 3 jalur masuk PTN di tahun 2022. Salah satunya SNMPTN, UTBK, dan jalur mandiri. Nah, untuk SNMPTN ini pertama dibuka di sekolah kalian. Jadi kalian bisa ikutinya berdasarkan kuota yang didapatkan dari sekolahnya aja. Jadi bagi adik yang nggak masuk ke kotanya, kalian siap-siaplah untuk persiapan menuju UTBK di tahun 2022. Oke, apa saja sih faktor yang pertama? Faktor pertama itu adalah nilai rapor. Jadi nilai rapor yang kalian masukkan itu nanti adalah nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Dan mapelnya apa aja? Matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Jadi ada sekitaran 6 ya, kalau nggak salah 6 mapel yang bakalan kalian masukin untuk IPA. Terus bagaimana untuk IPS? Kalau IPS juga sama. Ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian geografi, ekonomi, sama sosiologinya juga 6 mapel. Jadi kalian harus memperhatikan nilai rapor kalian kira-kira berapa gitu ya. Kalau bisa nilai rapor tuh meningkat atau setidaknya cenderung datar setiap semesternya gitu. Jadi kalau udah ada penurunan sekitar 8 poin, 7 poin itu peluangnya sangat kecil untuk kalian lolos di SNMPTN. Setidaknya kalian di ranking dulu deh dari sekolahnya, kira-kira kalian masuk ke kuota nggak, masuk ke kuota atau tidaknya gitu. Oke, itu untuk nilai rapor. Oke, untuk faktor yang kedua adalah akreditasi sekolah. Jadi akreditasi sekolah juga berpengaruh nih untuk peluang kalian lolos di SNMPTN. Jadi akreditasi A itu dapat kuotanya itu sekitar 40% dari siswa di sekolahnya. Kemudian akreditasi B itu 25% dari siswa di sekolahnya juga, yang bagian kelas 12 ya. Dan kelas yang untuk akreditasi C itu dapat 15% dari kuota yang ada di sekolahnya yang bagian kelas 12-nya saja. Jadi bayangkanlah misalnya kalian kira-kira udah bisa ngitung nih berapa sih siswa kelas 12, misalnya sekitaran 120. Kalian hitung misalnya akreditasi sekolah kalian itu adalah berarti 40% dari 120 gitu, kira-kira berapa. Nah, itulah kota yang bakalan jadi yang bisa daftar di SNMPTN di tahun 2022 gitu. Kira-kira bisa dipahami ya. Nah, untuk yang ketiga juga dilihat nih alumninya. Kira-kira kalian punya alumni ya, misalnya kalian dapat kuota nih, terus kalian juga memilih PTN sama prodinya atau jurusan gitu. Nah, kalian juga harus memperhatikan alumni. Kira-kira alumni, misalnya kalian mau milih akuntansi UGM, ada nggak alumni yang pernah lulus di sana? Karena itu juga dilihat nih peluang kelulusannya. Bagaimana cara mengetahuinya? Kalian bisa cek ke BK atau nanyain ke guru BK. Guru BK itu udah mempunyai data yang lengkap, kira-kira siswa yang ini lulus di sini nilai segininya berapa. Jadi kalian bisa cek di daftar di BK-nya gitu. Itu untuk alumninya. Jadi disarankan emang memilih jurusan MPTN-nya kalau bisa dilihat juga ada nggak alumni di sana gitu ya. Nah, itu adalah faktor yang ketiga gitu. Faktor yang keempat adalah KKM sekolah. Nah, KKM juga berpengaruh nih untuk lolos di SNMPTN. Misalnya KKM yang 80 ke atas itu sekitaran probabilitasnya itu 20%-an. Misalnya kalau dari 75 sampai 80 itu sekitar 15%. Nah, itu nanti bisa dihitung nih kira-kira berapa persen sih peluang kalian lolos di SNMPTN. Dan kalian bisa ikut rasionalisasi nilai rapor sama aku kalian cek aja di DM Instagram aku ya.
kalian bisa hubungi aku di DM Instagram aja atau cek persyaratannya di link deskripsi box aku, karena ini sangat penting juga ya. Jangan-jangan kalian memilih ini tanpa ada alumni, nilai KKM kalian segini, kalian berani-berani sekali ya misalnya ngambil di hukum UI. Nah itu sama aja kalian kayak membuang peluang yang ada, karena masuk ke jalur SNMPTN itu sangat susah. Terus memilih jurusannya apalagi kalau kalian tidak memperhatikan item-item faktor kelolosannya, sama aja kalian membuang kesempatan itu. Bayangkan ribuan orang sangat berharap nih masuk ke kota SNMPTN. Jadi pintar-pintarlah adalah memilih peluangnya. Oke? Terus yang kelima juga dilihat adalah sertifikat. Jadi misalnya kalau kalian mengambil kedokteran UGM, itu sertifikatnya harus diperhatikan juga. Misalnya kalau kalian olimpiade, misalnya kalian dapat juara olimpiade kimia atau biologi, itu sangat mendukung juga nih sertifikatnya ya, karena kan kalau kedokteran itu berhubungan dengan biologi juga, kimia juga. Jadi sertifikat yang kalau kalian masukkan itu relevan dan sertifikat itu adalah sertifikat juara, itu persentasenya juga lumayan besar nih, sekitaran 10% kalian juga menyumbang untuk peluangnya di SNMPTN. Oke adik-adik ya. Dan kalau bisa yang nonton video ini dari kelas 1, kumpulkanlah sertifikat-sertifikat yang menunjang kalian untuk lolos di SNMPTN di tahun 2022. Oke, yang faktor yang keenam adalah domisili PTN. Nah, untuk tahun ini ya, yang bagi kakak kalian udah lulus SNMPTN, jadi kalau misalnya kalau kalian dari lokasi kalian jadi Jawa Barat, pilihlah PTN yang berada di Jawa Barat atau di dalam satu domisili kalian. Kenapa? Karena peluangnya lebih besar daripada kalian lintas provinsi atau mengambil di luar daerah kalian, luar provinsi kalian gitu. Oke, itu juga diperhatikan ya dalam memilih PTN-nya. Jangan hanya mementingkan kemauan atau ego kalian tanpa kalian melihat peluang yang ada gitu. Yang ketujuh adalah faktornya adalah ranking paralel adik-adik. Nah, jadi ranking paralel misalnya adik-adik masuk ke 10 besar itu menyumbang sekitaran 10%-an. Tapi kalau udah di luar 10 besar itu sekitaran 5% itu poinnya. Oke? Nah, jadi juga diperhatikan ranking paralel kalian. Dan yang terakhir adalah linjur. Aku sangat nggak menyarani linjur buat adik-adik untuk mengambil di SNMPTN karena peluangnya sangat kecil kalau kalian linjur. Oke? Kalau misalnya kalian linjur itu udah 5% udah dikurangi tuh kota kalian di SNMPTN. Jadi pilihlah jurusan yang berdasarkan bidang kalian. Misalnya kalian dari jurusan IPA, ya udah pilihlah jurusan IPA juga. Kalau kalian IPS, pilihlah IPS juga gitu. Karena aku emang nggak nyaranin, kecuali nanti kalau kalian mau linjur itu nggak apa-apa di SBMPTN kalian emang ujiannya khusus ke yang bagian materi IPS aja gitu. Oke? Nah, itu dah 8 faktor kelolosan kalian yang menunjang kalian. Itulah faktor penentu kelolosan di SNMPTN ya adik-adik. Jadi jangan hanya memikirkan nilai rapor saja, juga dilihat juga item-item yang lainnya gitu. Oke adik-adik, nah bagi adik-adik yang mau dibantu untuk merasionalisasikan nilai rapor SNMPTN-nya, bisa kirim nilai rapor semester 1 sampai semester 5 dan lain sebagainya, dan persyaratannya cek aja link di deskripsi box aku. Atau kalian bisa juga hubungi aku di Instagram aja, pradila.deviati20. Oke adik-adik, sekian dulu informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat buat adik-adik yang sangat berharap untuk bisa lolos SNMPTN ya. Oke, thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.